Hai, selamat pagi buat kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Erik Iskandar Tambun pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks eksplanasi pada pelajaran sebelumnya. Mari kita simak dan kita pahami. Nah, jika kemarin kita sudah mengulas apa itu teks eksplanasi, apa itu ciri-cirinya, bagaimana fenomena itu, di sini Bapak akan menunjukkan dengan ilustrasi gambar. Di sini ada contoh gunung meletus, bisa dilihat yang di sebelah kiri Bapak, ada gambar gunung meletus. Ini adalah contoh dari fenomena alam. Di sebelah kanannya ada kemiskinan. Kemiskinan ini bisa kita jadikan contoh teks eksplanasi. Apa ini Pak? Ini fenomena sosial. Fenomena sosial, ya. Jadi ini bisa menjadi rujukan atau bahan yang akan kita bahas pada teks eksplanasi. Tetapi ingat, kita harus kenal, kita harus tahu, kita harus punya teori untuk membahasnya. Jadi kita harus dalami dulu bagian-bagian yang akan kita jadikan sebagai contoh teks eksplanasi. Nah, gambar berikutnya. Nah, gambar selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi ini juga salah satu fenomena alam yang anak-anak kami juga pernah rasakan ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai contoh teks eksplanasi ya. Ada di sebelahnya juga banjir ya. Banjir ini bisa juga kita lihat apalagi Kota Medan rawan banjir ya. Jadi kalau kita mau jadikan ini sebagai contoh teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa penyebab banjir, apa yang penyebab gempa bumi ya secara teori. Dan ada pernyataan-pernyataan yang mendukung ketika kita ingin menuliskan contoh teks eksplanasi. Gambar selanjutnya. Nah, ada juga proses terjadinya petir. Ini juga bisa dijadikan contoh teks eksplanasi. Pelangi. Nah, pelangi ini sangat indah ya, fenomena alam. Fenomena alam ini bisa kita jelaskan apa yang menyebabkan boleh terjadinya pelangi, bagaimana proses terjadinya, itu yang akan kita bahas. Nah, dalam teks eksplanasi dia tentu memiliki struktur atau susunan yang ada di dalamnya. Kalau di buku paket kalian, di buku bacaan kalian, strukturnya itu ada 3. Ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Di mana identifikasi fenomena itu adalah latar belakang kejadian. Apa yang melatar belakangi peristiwa itu? Misalnya, kalau yang kita bahas tadi gunung meletus, apa itu yang mengakibatkan gunung itu meletus, atau gunung meletus itu bagaimana sebenarnya? Kemudian proses kejadian kronologisnya, penyebabnya apa? Itu yang kita bahas pada struktur yang kedua. Ulasannya yakni memberikan komentar atau konsekuensi terhadap fenomena tersebut. Tetapi kalau secara umumnya struktur yang sebenarnya ini sama ya, sebenarnya supaya anak-anak kami juga nanti jangan bertanya-tanya kok struktur di buku dengan yang dipelajari berbeda ya? Sebenarnya sama, hanya beda nama saja. Kalau struktur teks eksplanasi yang Bapak berikan, ini dia, ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini katakanlah secara sederhananya pengenalan objek. Kalau kita bahas tentang proses terjadinya gempa bumi, maka kita kenalkan dulu gempa bumi itu apa. Itu deretan penjelas. Berarti di sini ada proses yang kita jelaskan. Interpretasi. Opsional itu katakanlah ini adalah penutup atau kesimpulannya. Itulah struktur teks eksplanasinya. Mari kita ambil satu contoh teks eksplanasi, yakni mengenai gerhana matahari. Saya rasa anak-anak kami semua pernah melihat gerhana matahari. Ini kejadiannya sangat langka. Ya. Nah, di sini ada gerhana matahari, pernyataan umum atau pembuka. Seperti yang Bapak bilang tadi, ada pengenalan. Gerhana bulan adalah sebuah peristiwa di mana terhalangnya sebagian wajah bulan oleh bayang-bayang bumi yang membuat bulan seakan hanya separuhnya.
Ini adalah pembuka. Ini adalah pernyataan umum. Ini adalah pengenalan tentang gerhana matahari itu. Deretan penjelas berarti proses. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, di mana matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis sejajar, sehingga bumi menghalangi bulan untuk mendapatkan pantulan sinar matahari. Selain itu, terjadinya gerhana bulan juga akibat dari adanya revolusi bulan. Gerhana bulan terjadi pada waktu malam hari dan pada saat fase bulan purnama sedang terjadi. Gerhana ini terjadi dengan jangka waktu 5-6 jam. Nah, revolusi bulan selain menyebabkan gerhana bulan juga menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Jika gerhana bulan terjadi karena bumi menghalangi, maka gerhana matahari adalah sebaliknya. Bulanlah yang menghalangi. Pada gerhana matahari, susunannya adalah matahari, bulan, dan bintang terletak pada satu garis sejajar. Oleh karena itu, wajah matahari terhalangi oleh bulan, sehingga terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi pada waktu siang hari. Nah, untuk penutupnya, terkadang pula gerhana bulan dapat menimbulkan efek bencana alam di bumi. Biasanya efek ini terjadi pada gerhana bulan penumbra. Efek yang ditimbulkan misalnya gelombang laut meninggi, mempengaruhi adanya tanah longsor pada tanah yang tak stabil, cepat terjadi hujan, dan dapat menimbulkan efek gempa. Gerhana bulan tak sering terjadi, biasanya hanya terjadi beberapa kali dalam setahun, dan efek-efek gerhana bulan tersebut belum tentu terjadi. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi yang membahas tentang gerhana matahari. Nah, ini contoh sederhananya. Boleh anak-anak kami lihat bahwa semua kalimat yang digunakan itu menggunakan atau ada teori-teori dasarnya, ya, ada teori-teori ilmiahnya, ada ilmu dasarnya. Nah, yang menjadi baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada pekerjaan rumah atau PR kalian. Yang menjadi PR-nya atau latihannya adalah setelah kalian membaca, memahami contoh teks eksplanasi di atas, kamu coba tuliskan satu contoh teks eksplanasi yang kalian pahami yang bisa kalian tuliskan, ya, dengan memperhatikan dasarnya. Kalian harus tahu dulu, harus paham dulu ada teori-teorinya, ya, menjelaskan proses bagaimana terjadinya peristiwa itu. Boleh fenomena alam, boleh fenomena sosial, boleh fenomena budaya. Kalian menentukan topik sendiri. Jika kalian melihat tadi gambar ilustrasi itu, kalian ingin menjadikannya sebagai teks eksplanasi, silakan, Bapak tidak larang. Intinya, tuliskanlah satu contoh teks eksplanasi menggunakan kalimat yang efektif. Ya, menggunakan kalimat yang efektif dan memiliki penjelasan yang runtut, penjelasan yang berkesinambungan. Sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Bapak, tanyakan kepada Bapak secara langsung. Salam sehat, selamat pagi.